Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi psikologi agama, latar belakang hubungan manusia dengan zat yang supranatural. Hubungan ini sudah terbilang cukup lama dalam sejarah manusia. Dan hal ini diinformasikan oleh para ahli ilmu pengetahuan. Nah, ahli antropologi menyampaikan bahwa hubungan manusia dengan zat yang supranatural dianggap sebagai sebuah kebudayaan. Sementara ahli sosiologi menyampaikan bahwa dalam sejarah manusia ada norma-norma yang mengatur kehidupan antar manusia dan zat yang adikodrati. Sementara kaum agamawan melihat bahwa antara manusia dengan zat yang supranatural atau yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa juga ada hubungan yang sangat erat, yaitu antara makhluk dengan Tuhan. Nah, kemudian ternyata para ahli psikologi juga melihat aspek ini. Ternyata kepercayaan kepada zat yang adikodrati atau zat yang supranatural yang kemudian nanti belakangan dianggap sebuah kepercayaan atau agama merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, aspek psikologi ini yang menjadi sangat penting. Karena ketika manusia menemukan kelemahan pada dirinya, ketidakberdayaan, ketidakpastian, maka dia akan menyadari adanya kekuasaan zat yang supranatural di luar kekuasaan dirinya. Karena itu kemudian manusia mencoba untuk merayu, mencoba untuk meminta, memohon agar zat yang supranatural ini tidak mengganggu atau bahkan mau menolong kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Nah, ini kemudian yang menjadi sisi penting dalam kehidupan kepercayaan, dalam kehidupan manusia, sebuah kepercayaan kepada zat yang supranatural atau yang kita kenal dengan Tuhan. Nah, disinilah mulainya adanya hubungan antar manusia dengan zat yang supranatural atau kaum agamawan menyebutnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman yang saya hormati, bahwa kepercayaan manusia kepada zat yang supranatural ini memunculkan adanya ritual-ritual keagamaan. Nah, dalam ritual-ritual keagamaan ini manusia mencoba untuk melakukan ritual-ritual sebagai bentuk manusia menyembah, sebagai bentuk manusia tunduk kepada kekuasaan zat yang supranatural ini. Teman-teman bisa melihat adanya candi sebagai tempat ritualnya agama Hindu dan agama Buddha. Teman-teman juga bisa melihat adanya gereja, adanya masjid, dan juga adanya wihara. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kenapa kemudian sisi kepercayaan manusia kepada Tuhan itu kemudian kita pelajari? Nah, karena ada hal yang penting
pada saat-saat tertentu di mana sesuatu yang barangkali manusia seharusnya takut, dia kemudian tidak takut. Manusia yang harusnya berani melakukan, tiba-tiba dia tidak berani. Nah, ini ada kaitannya dengan kepercayaannya manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Contohnya, pada umumnya manusia takut terhadap kematian. Siapapun dia takut dengan kematian. Tetapi kemudian ada 1-2 orang yang justru dia membawa granat di tas punggungnya dan dia memilih tempat untuk meledakkannya, dan dia pasti tahu ketika dia meledakkannya itu dia sendiri juga hancur dalam ledakan tersebut. Tetapi itu tidak menakutkan dia. Nah, apa yang menyebabkan dia takut? Pasti ada sebuah kepercayaan yang membuat dia tidak takut. Nah, inilah teman-teman yang sangat saya hormati, bahwa ada relasi yang cukup kuat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sadari bahwa itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia yang beragama. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.